Namun di saat itu dia sadar bahwa jika hanya menunggu, belum tentu dia bisa mendapatkan lelaki dalam waktu dekat. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang wanita yang mengalami akhir hidup yang tragis, di mana jasadnya ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan dengan cairan merah di sekujur tubuhnya akibat bekas luka tikaman belati sangkur. Usut punya usut, perbuatan keji ini ternyata dilakukan oleh kekasih dari wanita itu sendiri karena merasa sangat kesal dan cemburu melihat korban selalu kedapatan berinteraksi dengan pria lain di belakang pelaku. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang bekerja sebagai petugas call center bank swasta di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ternyata adalah kekasih korban sendiri bernama Muhammad Adi Nugroho. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Semarang, Jawa Tengah, ada seorang wanita yang berusia 28 tahun yang bernama Robiatul Adawiyah. Di dalam kisah ini, kita sebut saja namanya Robiatul. Robiatul ini belum menikah, dia merupakan warga dari Grobogan, Jawa Tengah. Di lingkungan sekitarnya, Robiatul dikenal sebagai wanita cantik yang ramah, dan dengan sifat ramahnya tersebut, Robiatul sangat mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Selain ramah, Robiatul juga dikenal rajin dan tekun, apalagi dalam bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Robiatul sehari-hari bekerja sebagai pegawai call center salah satu bank swasta di Semarang. Namun tempat kerjanya tersebut rupanya cukup jauh dari rumah, sehingga Robiatul memutuskan untuk ngekos di dekat tempatnya bekerja, yaitu di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Peterongan Timur, RT 01, RW 06, nomor 27, Kelurahan Petorongan, Kota Semarang, yang mana tempat tersebut sangat dekat tempat kerjanya. Meskipun jauh dari orang tua, Robiatul juga mudah bergaul dan tidak merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya yang jauh dari keluarga. Dia dikelilingi oleh teman-teman yang baik hati dan selalu siap membantu. Namun meskipun memiliki banyak teman, Robiatul sering merasa kesepian. Ada kekosongan di dalam hatinya yang sulit dia jelaskan, yang seolah-olah dia menginginkan perhatian lebih atau seseorang yang bisa menjadi tempat untuk berbagi keluh kesah dan kebahagiaan, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang kekasih. Namun di saat itu dia sadar bahwa jika hanya menunggu, belum tentu dia bisa mendapatkan lelaki dalam waktu dekat. Selain itu, dengan kesibukan pekerjaannya yang padat, Robiatul merasa tidak punya banyak waktu untuk mencari pasangan secara langsung. Dan oleh karena itu, di waktu luangnya, Robiatul memutuskan untuk mencoba menginstal aplikasi kencan, yaitu Tantan. Dia berharap dapat berkenalan dengan seseorang yang mungkin bisa menjadi kekasihnya. Setelah dia mencoba aplikasi tersebut, dia berkenalan dengan beberapa pria yang dia anggap cocok. Pada akhirnya, ada satu pria yang membuat Robiatul merasa nyaman. Setelah mereka saling berkenalan dan bertukar pesan satu sama lain, mereka mulai pindah komunikasi ke chat WhatsApp. Ketika komunikasi mereka semakin intens, mereka berdua kemudian memutuskan untuk bertemu. Setelah beberapa kali bertemu dan merasa yakin, keduanya akhirnya meresmikan hubungan sebagai sepasang kekasih pada Januari tahun 2024. Kekasih Robiatul tersebut adalah seorang pria yang seumuran dengannya, yang sama-sama berusia 28 tahun, bernama Muhammad Adi Nugroho atau yang akrab disapa dengan nama Adi. Kekasih Robiatul ini bekerja sebagai security di sebuah klinik kecantikan di Semarang. Sebagai seorang kekasih, Adi sangat mencintai Robiatul. Bahkan diketahui, Adi juga sudah pernah bertemu dengan kedua orang tua Robiatul. Namun, rasa cintanya terhadap Robiatul bisa dikatakan sangat berlebihan alias posesif. Adi yang sangat mencintai Robiatul tidak ingin sampai Robiatul ini dekat dengan pria lain selain dia, sehingga Adi membatasi aktivitas Robiatul. Namun sobat, larangan yang diberikan oleh Adi tersebut sangat bertentangan dengan karakter Robiatul yang memang memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan banyak orang.
Bagi Robiatul, berkenalan dan menjalin relasi dengan orang lain adalah bagian penting dalam kehidupan sosialnya. Dan ini bukan hanya sebatas pada teman sesama perempuan, tetapi juga melainkan kepada para pria. Bagi Robiatul, hubungan yang luas dan beragam adalah hal yang berharga yang dapat memperkaya pengalaman dan perspektifnya. Dan oleh karena itu, Robiatul merasa bahwa larangan yang diberikan oleh Adi tidak sesuai dengan pandangannya mengenai cara berinteraksi dalam kehidupan sosial. Menurutnya, memiliki banyak relasi bukanlah hal yang negatif, melainkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, persahabatan maupun peluang lainnya. Ketidaksepahaman mereka membuat mereka akhirnya menjadi sering cekcok. Dalam cekcok tersebut, Robiatul meminta Adi untuk tidak mengekangnya, karena Robiatul tidak suka dikekang untuk bergaul dengan siapa saja, termasuk teman pria. Di saat itu Robiatul berkata, "Aku gak suka ya kamu kekang-kekang aku. Aku tuh makhluk sosial, butuh relasi sama temen cewek dan cowok." Kurang lebih begitulah kata Robiatul. Dan pernyataan Robiatul tersebut membuat Adi merasa sangat sakit hati dan semakin geram. Akibat ketidaksepahaman ini, setelah 4 bulan hubungan mereka berjalan, mereka berdua mulai merasa adanya jarak yang semakin jauh. Meskipun demikian, mereka masih tetap berada di dalam status sebagai sepasang kekasih, meskipun hubungan mereka terasa semakin canggung. Namun Robiatul di saat itu merasa tidak nyaman dengan perlakuan Adi yang membatasi interaksinya dengan orang lain. Sementara Adi merasa cemas dan curiga atas banyaknya pria yang berinteraksi dengan Robiatul. Di saat itulah, mereka berdua saling bertabrakan. Meskipun hubungan mereka mulai tidak harmonis, namun Adi tetap merasa perlu untuk mengawasi Robiatul. Tapi dia memilih untuk melakukannya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Robiatul. Di belakang Robiatul, Adi ternyata membuat akun palsu untuk memantau setiap gerak-geriknya. Dia berhasil menyusup ke dalam dunia digital Robiatul dengan menyamar. Adi membuat akun medsos palsu khusus untuk memantau kegiatan kekasihnya tersebut di media sosial. Lalu selain itu, Adi juga punya nomor handphone lain dengan identitas palsu. Dengan trik tersebut, Adi berhasil saling menyimpan nomor WhatsApp dengan kekasihnya, termasuk bisa masuk ke dalam grup WhatsApp kekasihnya, sehingga Adi dapat memantau aktivitas kekasihnya. Adi di saat itu merasa cemas dan curiga bahwa Robiatul mungkin sedang berinteraksi dengan pria lain di belakangnya. Karena jika Robiatul memposting sesuatu yang melibatkan pria lain, akun milik Adi selalu disembunyikan. Dan bukan hanya di sosial media saja, tapi diam-diam Adi juga suka memantau Robiatul di tempat kerjanya dan kerap mengikuti serta memantau Robiatul di kos-kosannya. Yang mana dalam pemantauannya, kerap sekali Adi melihat Robiatul berinteraksi dengan pria yang membuatnya benar-benar merasa cemburu. Hingga kurang lebih aktivitas memantau tersebut sudah terjadi selama 5 bulan, seiring hubungan mereka yang masih merenggang. Dan selama hubungan mereka merenggang, Adi selalu berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan Robiatul. Dan pada akhirnya, entah karena luluh atau terlalu muak dengan Adi yang selalu memaksa Robiatul, Robiatul pun akhirnya mau untuk kembali meladeni Adi. Dan bisa dikatakan hubungan keduanya tidak serenggang sebelumnya atau sudah mulai membaik. Namun, meskipun hubungan mereka telah kembali, ternyata Adi masih memantau Robiatul secara diam-diam dengan akun palsunya. Puncaknya pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 21.30 malam. Adi mendapat pesan dari Robiatul kalau dia sudah pulang kerja dan dia sudah sampai di kosnya. Namun setelah mendapatkan pesan tersebut, di saat itu juga Adi malah melihat Robiatul mengunggah story di WhatsApp-nya, di mana rupanya story Robiatul tersebut muncul di akun palsunya Adi, namun tidak muncul di akun aslinya, yang membuat Adi sangat kecewa sekaligus curiga. Saat dia membuka story tersebut, rupanya Robiatul mengunggah video sedang berboncengan dengan pria lain dan dalam keadaan tengah mengalami kecelakaan di daerah Jalan Ahmad Yani, Semarang, dengan menulis caption "Set". Melihat story milik Robiatul tersebut, Adi benar-benar merasa sangat kecewa. Apalagi story itu sengaja disembunyikan dari akun asli miliknya. Bahkan Robiatul seolah-olah sengaja tidak ingin Adi tahu, sehingga hal tersebut membuat Adi beropini liar, yaitu Robiatul memang sedang berselingkuh di belakangnya. Pesan terakhir dari Robiatul tidak dibalas oleh Adi, karena saat itu juga emosinya jadi memuncak, dan dalam kekacauan di kepalanya, Adi berencana untuk memberikan pelajaran kepada kekasihnya itu, yaitu dengan cara yang kejam. Di tengah emosi yang meluap-luap, Adi mengambil belati sangkur untuk melancarkan aksi kejinya.
Kemudian setelah dia mengambil belati tersebut, Adi hendak mendatangi kekasihnya itu. Adi pun berangkat menggunakan sepeda motor, yaitu Honda CBR berwarna hitam. Dia ingin mencari keberadaan dari Robiatul. Adi yang mengetahui lokasi dalam video story Robiatul, yaitu di daerah Jalan Ahmad Yani. Dia langsung mencoba mencari ke arah sana. Namun di saat itu, Adi justru bertemu dengan Robiatul sedang bersama pria lain yang persis sama dengan yang ada di video story-nya di Taman Indonesia Kaya. Di saat itu memang Robiatul yang habis mengalami kecelakaan saat hendak pulang bekerja dan dia diantar oleh temannya yang tidak dijelaskan identitasnya siapa. Entah mengalami kecelakaan ringan atau cukup parah karena tidak dijelaskan juga bagaimana kondisi Robiatul di saat itu. Namun, mereka memutuskan untuk mampir sebentar untuk duduk dan menenangkan diri sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke kos Robiatul. Namun ternyata di sisi lain, Adi yang melihat kekasihnya bersama pria lain tersebut membuat dia benar-benar naik pitam. Tanpa basa-basi atau menanyakan terlebih dahulu siapa pria tersebut, Adi langsung mengambil kesimpulan bahwa dia sudah dihianati. Namun melihat lokasi tersebut sangat ramai, dan jika dia meluapkan emosinya serta melancarkan aksi kejinya di sana, bisa-bisa dia ditangkap oleh warga. Oleh karena itu, Adi memutuskan untuk bersabar menunggu Robiatul sampai ke kos-kosannya. Sehingga di saat itu, Adi hanya bisa memantau dari jauh aktivitas Robiatul bersama pria tersebut. Dan di saat keduanya hendak menuju ke arah kosan Robiatul untuk mengantar Robiatul pulang, Adi langsung ke rumah kos Robiatul yang berada di Jalan Peterongan Timur, RT 01 RW 06 nomor 27, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Selatan, Kota Semarang. Dia datang lebih dulu atau lebih cepat. Kemudian Adi yang sampai lebih dulu di sana menunggu sembari memantau kondisi rumah kos Robiatul. Adi sudah sampai di kos Robiatul pada sekitar pukul 23:18. Setelah menunggu sambil mengitari kos Robiatul sebanyak 2 kali, barulah Robiatul sampai di kosnya. Dia turun dari motor dan setelah turun dari motor pria tersebut, Robiatul langsung masuk ke dalam kos. Namun di sisi lain, Adi yang sudah naik pitam karena merasa cemburu dan dihantui kecurigaan, dia memutuskan untuk menyusul pria tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Adi. Dia mengejar pria itu dan karena pria tersebut masih belum jauh dari kos Robiatul, dengan penuh amarah, Adi memepet motor pria tersebut hingga membuat pria itu terpaksa menghentikan lajunya. Saat mereka sama-sama berhenti, si pria itu tampak kebingungan dengan Adi yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghalangi dia. Pria tersebut yang bingung dan sedikit terpancing emosinya, lalu bertanya kurang lebih seperti ini. "Kenapa ya mas? Ada apa ini mas?" Adi yang wajahnya sudah menunjukkan rasa kesal langsung menginterogasi pria tersebut tanpa basa-basi. Dengan nada yang tajam dia bertanya, "Kamu ini siapanya Robiatul? Pacarnya?" Pria tersebut yang tampaknya juga merasa terganggu dengan pertanyaan tersebut langsung menepis tuduhan tersebut dengan cepat. Dia menjawab, "Bukan mas, kita cuma temenan." Meski jawaban itu terdengar cukup meyakinkan, Adi masih diliputi emosi. Mendengar jawaban pria itu, meski Adi emosi, Adi memutuskan untuk tidak memperpanjang masalahnya dengan pria tersebut. Melainkan dia segera meninggalkan pria itu dan pergi ke kosan Robiatul untuk melancarkan aksinya dan meluapkan emosinya. Singkat cerita, Adi pun kembali ke kos Robiatul karena dia tidak ingin ketahuan saat dia datang. Adi memilih untuk memanjat pagar menuju ke balkon lantai 2 rumah kos tersebut, tempat di mana kamar Robiatul berada. Di lantai 2 kamar kos tersebut, Adi sudah hafal kamar kos Robiatul karena pernah satu kali mendatanginya ketika Robiatul mengemasi barang saat hendak pulang kampung. Dan ketika dia berhasil sampai di depan kos, Adi langsung mengetuk pintu. Saat diketuk, ada suara dari dalam yang bertanya mengenai siapa di balik pintu kamar kos tersebut. Robiatul di saat itu bertanya, "Siapa ya? Ada keperluan apa?" Namun di saat itu Adi tidak menjawab. Karena tidak dijawab, Robiatul yang penasaran mematikan lampu lalu kemudian membuka pintu. Saat dia melihat Adi di depan pintu kamarnya, Robiatul pun cepat-cepat berupaya untuk menutup pintu lagi. Namun upaya tersebut dihalangi oleh Adi. Dengan tubuh besar dan tegapnya, membuat Robiatul tidak bisa melawan. Hingga pada akhirnya, Adi bisa masuk ke dalam kamar kos tersebut. Dengan emosi yang meluap-luap, Adi tidak memberi kesempatan pada Robiatul untuk bertanya. Karena Adi langsung menikamnya tepat ke arah perut Robiatul.
Robiatul yang menerima tikaman di perutnya merasa kaget. Dia kesakitan. Dia tidak menyangka akan mengalami hal segila ini. Seketika luka lebar di perutnya mengeluarkan cairan merah yang begitu banyak. Dan akhirnya Robiatul lemas, tersungkur di lantai kamar. Ketika melihat Robiatul yang tidak berdaya dengan banyaknya cairan merah yang mengalir dari tubuhnya, ternyata tidak membuat Adi merasa iba. Adi yang masih emosi dan belum puas kemudian menghujamkan kembali belati sangkur tersebut ke arah dada Robiatul sebanyak berkali-kali sampai totalnya sebanyak 15 kali tikaman. Yang mana kemudian Adi yang masih belum puas kembali menikam tubuh Robiatul tepat pada pinggangnya yang membuat Robiatul akhirnya tewas seketika. Kurang lebih hanya sekitar 6 menit Adi berhasil menghabisi nyawa kekasihnya tersebut. Setelah memastikan Robiatul tewas, Adi yang sudah merasa puas kemudian segera pergi dari kamar kos tersebut, membiarkan jasad Robiatul yang bersimbah cairan merah di lantai dari luka di sekujur tubuh Robiatul tanpa mengambil barang apapun dari kamar tersebut. Barulah setelah itu, dia melarikan diri menggunakan sepeda motornya ke arah timur sekitar pukul 12 malam. Adi di saat itu memutuskan untuk melarikan diri keluar kota, tepatnya ke kota Jakarta. Adi juga membuang belati sangkur yang dia gunakan untuk mengeksekusi Robiatul di rawa-rawa dalam perjalanan melarikan diri. Di sisi lain, tetangga kos Robiatul yang tidak dijelaskan identitasnya di media mendengar adanya suara gaduh di kamar kos milik Robiatul, kemudian memutuskan untuk memeriksa ada apa di sana. Dan di saat itulah tetangga kos tersebut melihat adanya seorang pria, yaitu Adi, keluar sambil membawa belati sangkur yang sudah berlumuran cairan merah. Karena merasa takut, tetangga kos tersebut masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu kamarnya. Dan di saat itu juga, tetangga kosnya tersebut menjadi panik dan kemudian menghubungi pemilik kos, ambulans, serta polisi. Tidak lama setelah mendapatkan laporan, polisi segera datang ke lokasi kejadian. Saat sampai di lokasi, polisi segera memeriksa ke dalam kamar milik Robiatul. Saat berhasil masuk ke dalam, polisi menemukan Robiatul dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Banyak luka tikaman dan dia sudah bersimbah cairan merah. Dan saat diperiksa, rupanya Robiatul sudah tidak lagi bernyawa. Pihak kepolisian pun segera melakukan olah TKP, termasuk mencari alat bukti dan meminta keterangan saksi. Sementara jasad Robiatul pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Berdasarkan dari hasil otopsi, terdapat 15 tikaman di tubuh Robiatul yang membuat Robiatul akhirnya tewas. Di antara luka-luka tersebut, ada luka tikaman benda tajam di bagian payudara, menembus hingga 20 cm dan mengakibatkan tulang iganya menjadi patah, tembus ke paru-paru dan liver. Selain di bagian tersebut, terdapat juga luka tikaman pada dada bagian kanan atas. Di bagian tersebut, kedalaman tusukannya lebih dangkal, yaitu 9 cm, dan ada pula luka tikaman di bagian punggung serta pinggang. Atas kejadian yang menimpa Robiatul, pihak kepolisian segera memberi kabar duka tersebut kepada pihak keluarga. Pihak keluarga yang mendengar kabar ini seakan tidak percaya. Mereka merasa informasi ini adalah keliru. Mereka berusaha untuk mencerna laporan polisi tersebut. Dan setelah mereka memastikan, di saat itulah tangis mereka pecah. Peristiwa ini benar-benar menyisakan luka yang begitu dalam untuk mereka sekeluarga. Pihak keluarga memohon kepada polisi untuk segera menangkap siapa pelakunya. Dan di sisi lain, polisi langsung melakukan pemeriksaan lebih dalam untuk mencari titik terang untuk mengungkap siapa pelaku dalam kasus ini. Dari pemeriksaan yang dilakukan, selain keterangan saksi, polisi menemukan bukti CCTV yang dapat mengungkap identitas pelaku dan kronologi kejadian. Pelakunya dipastikan merupakan orang terdekat korban, yaitu kekasih dari korban yang merupakan seorang pria yang berusia 28 tahun yang bernama Muhammad Adi Nugroho. Dan setelah mengantongi identitas dari pelaku, polisi segera melakukan pencarian pelaku. Namun polisi di saat itu mengalami kesulitan karena ternyata Adi melarikan diri keluar kota dan sempat berpindah-pindah, sehingga polisi membutuhkan waktu lebih lama untuk menangkap Adi. Saat polisi memeriksa ke tempat kerja Adi, rupanya Adi tidak masuk kerja dan polisi pun segera mendatangi tempat-tempat yang mungkin saja menjadi tempat persembunyian Adi berdasarkan keterangan dari saksi yang mengungkapkan di mana saja Adi biasanya berada. Mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu hingga Senin, perburuan polisi berhasil nihil, namun tempat-tempat yang mungkin dijadikan persembunyian pelaku terus dipantau. Sementara itu,
Adi di Jakarta tidak ada tempat tujuan dan luntang-lantung hingga selama 4 hari. Dan dalam 4 hari pelariannya, Adi yang luntang-lantung tidak mendapatkan tempat singgah, sempat tidur di masjid-masjid pinggir jalan. Dan karena hanya luntang-lantung tidak tentu arah, Adi akhirnya kembali ke Semarang. Adi kemudian pergi bersembunyi di rumah kakaknya di daerah Banyumanik, dan tim Jatanras Polrestabes Semarang yang sudah melacak keberadaan Adi lantas segera mengetahui bahwa Adi sedang ada di rumah kakaknya. Dan Adi pun di saat itu ditangkap, disergap tepat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 4 pagi. Bersamaan dengan ditangkapnya Adi, polisi meminta Adi menunjukkan di mana Adi membuang senjata tajam yang dia gunakan untuk menghabisi nyawa Robiatul. Dan setelah diarahkan ke lokasi pembuangan senjata, polisi berhasil menyita semua barang bukti. Adi ditangkap tanpa adanya perlawanan. Saat diamankan, Adi di saat itu menangis. Dia merasa menyesal dan mengakui perbuatannya. Adi mengaku hilaf sampai merenggut nyawa Robiatul karena merasa cemburu, kerap kepergok bersama pria lain di belakangnya. Dan puncaknya ketika Adi memergoki kekasihnya tersebut pulang bersama pria lain. Setelah mengeksekusi kekasihnya, Adi mengaku dia sangat puas setelah melampiaskan dendam atas rasa sakit hati tersebut. Karena selama menjalin hubungan, Adi selalu merasa kesal dan cemburu. Karena Robiatul mengaku tidak suka dikekang dan mau bebas untuk bermain dengan siapa saja, termasuk dengan teman pria. Dan kedekatan Robiatul dengan teman-teman prianya sering sekali membuat Adi cemburu. Atas perbuatan Adi, dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Sebelumnya, jenazah Robiatul telah dikebumikan di tempat pemakaman umum. Keluarga pun tidak kuasa menahan tangis saat mengantarkan jenazah Robiatul menuju peristirahatan terakhirnya. Keluarga dan sahabat yang mengiringi pemakaman itu seolah tidak percaya bahwa sosok yang mereka cintai telah tiada akibat perbuatan pria yang mengaku mencintai putri mereka, tapi dengan tega menghabisi nyawanya dengan cara yang sangat keji. Mereka masih teringat akan senyuman dan kebaikan yang selalu mewarnai hari-hari mereka dari Robiatul. Semua yang ada kini hanya tinggal kenangan indah yang tidak bisa terulang lagi. Benar-benar sebuah tindakan yang sangat keji dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Akibat rasa cemburu buta membuat Adi tega menghabisi nyawa Robiatul. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?